Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, pada kesempatan kali ini kami akan membahas sosok pemimpin yang paling kejam dan tidak bermoral dalam sejarah Islam, yaitu Yazid bin Muawiyah, yang oleh sebagian kelompok dikatakan khalifah yang sah. Yazid juga termasuk seorang pembenci keluarga Nabi, yang mana dia buktikan kebenciannya itu dengan membunuh cucu tercinta Rasulullah, yaitu Imam Hussein, dan juga menawan, menggiring, serta mempertontonkan para perempuan keluarga Nabi dari Irak sampai Syria. Ini bukan sekedar ocehan atau hoax, namun kami akan memperlihatkan bagaimana para ulama Ahlus Sunnah berpendapat tentang pribadi Yazid. Sekarang mari kita simak riwayat berikut ini. Dalam kitab Hasyiah Al-Bujairami Al-Khatib, jilid 4, yang diterbitkan oleh Darul Fikr, cetakan tahun 2007, halaman 228. Al-Bujairami berkata, sesungguhnya Imam Ahmad mempunyai pendapat untuk melaknat Yazid. Kami tegaskan, Imam Ahmad melaknat Yazid secara isyarat maupun terang-terangan. Begitu pula dengan Imam Malik dan Abu Hanifah. Sedangkan kami memiliki pendapat juga tentang pelaknatan Yazid di mazhab imam kami, Asy-Syafi'i. Kami tegaskan, Imam Malik, Abu Hanifah, dan Imam Syafi'i melaknat Yazid. Berkata Ibnul Jauzi, para ulama yang wara telah membolehkan pelaknatan Yazid. Mereka telah menulis karya tentang bolehnya pelaknatan itu. Ibnul Jauzi juga berkata, berdasarkan hal ini, maka menjadi pengecualian atas tidak bolehnya melaknat selain kafir yang disebut personnya secara jelas. Sebagaimana dijelaskan oleh As-Sa'ad setelah berkata, aku tidaklah meragukan kosongnya Islam Yazid, bahkan aku tidak ragu tentang kosongnya keimanan Yazid. Semoga Allah melaknatnya beserta penolong dan antek-anteknya. Dapat pemirsa perhatikan dan nilai bagaimana pernyataan ulama Ahlus Sunnah yang tadi kami sampaikan. Sekarang mari kita simak pernyataan ulama Ahlus Sunnah yang lain tentang pribadi Yazid. Dalam kitab Syarah Aqaid An-Nasafiyah, karya At-Taftazani, yang diterbitkan oleh Dar Ihya At-Turas Al-Arabi, halaman 149. At-Taftazani berkata, yang benar adalah bahwa Yazid ridho dengan terbunuhnya Al-Husain. Kami tegaskan, Yazid ridho dengan terbunuhnya Al-Husain dan merasa senang dengan hal itu. Sedangkan pelecehan Yazid akan kedudukan Ahlul Bait Nabi merupakan riwayat yang mutawatir secara makna. Kami tegaskan, riwayat yang mutawatir secara makna, walaupun rinciannya merupakan riwayat ahad. Kami tidaklah abstain tentang perkara Yazid, bahkan tentang keimanan. Semoga Allah melaknatnya beserta penolong dan antek-anteknya. Sekarang mari kita lihat komentar Imam Az-Zahabi tentang pribadi Yazid. Dalam kitab Tarikh Islam, karya Az-Zahabi, jilid 5, yang diterbitkan oleh Darul Kitab Al-Arabi, halaman 30. Az-Zahabi berkata, ketika Yazid memperlakukan penduduk Madinah seperti yang telah lalu, yaitu peristiwa Al-Harrah, dan membunuh Al-Husain, kami tegaskan, membunuh Al-Husain beserta saudara-saudara dan keluarganya. Yazid meminum minuman keras dan mengerjakan hal-hal yang mungkar. Manusia pun membencinya, dan tidak hanya satu orang yang berontak kepadanya. Umurnya pun tidak diberkahi oleh Allah. Selanjutnya ulama yang mengecam Yazid adalah Ibn Katsir. Mari kita simak di dalam kitabnya berikut. Dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, karya Ibn Katsir, jilid 8, yang diterbitkan oleh Wizarah Auqaf wa Syu'un Al-Islamiyah, Qatar, cetakan tahun 2015, halaman 315 sampai 316. Ibn Katsir berkata, kami akan sebutkan di dalam biografi Yazid bin Muawiyah dan apa yang telah disebutkan tentangnya, serta apa yang dikerjakan olehnya dari perbuatan-perbuatan maupun perkataannya yang buruk pada bab kejadian di tahun yang akan datang. Karena tidak lama setelah peristiwa Al-Harrah dan pembunuhan Al-Husain, Allah menurunkan bencana padanya. Kami tegaskan, Allah menurunkan bencana padanya, sebagaimana Allah menurunkan bencana kepada pemimpin yang zalim sebelumnya dan setelahnya.
Naudzubillah min dzalik. Menurut Ibn Katsir, Yazid adalah sosok yang buruk dari sisi perkataan dan perbuatan, serta Allah telah menurunkan bencana atas segala kezaliman yang dia lakukan. Selanjutnya mari kita lihat komentar ulama besar lainnya tentang pribadi Yazid, yaitu Ibn Hajar Al-Haytami dalam kitabnya Al-Minahul Makkiyah karya Ibn Hajar Al-Haytami yang diterbitkan oleh Darul Minhaj, cetakan kedua tahun 2005. Halaman 519. Ibn Hajar Al-Haytami berkata, hal yang sudah terkenal adalah bahwa Yazid memukul kepala Al-Husain dengan rotan. Kami tegaskan, memukul kepala Al-Husain. Sampai kalimat, ada yang mengatakan hal yang sangat aneh adalah pukulan Yazid kepada gigi depan Al-Husain dengan tongkat, lalu membawa keluarga Nabi di atas pelana unta dalam keadaan terikat, sedangkan para wanita terbuka wajah dan kepala mereka. Kemudian Ibn Hajar berkata, hal ini tidaklah aneh sama sekali karena Yazid telah mencapai di tingkat kefasikan dan pelencengan dari takwa yang menjadikan perbuatan tersebut tidaklah dianggap berlebihan jika datang darinya. Bahkan Ahmad bin Hambal menyatakan kekafirannya. Seperti inilah cara Yazid berterima kasih kepada Rasulullah dengan memukul kepala dan gigi cucu tercinta beliau sallallahu alaihi wa alihi dan juga melecehkan kehormatan para perempuannya. Ulama Ahlus Sunnah selanjutnya yang mengomentari Yazid adalah As-Safarini berikut dalam kitab Giza Al-Albab karya As-Safarini jilid 1 yang diterbitkan oleh Darul Kutub Al-Ilmiyah, cetakan pertama tahun 1996, halaman 96. As-Safarini berkata, kebanyakan ahli hadis dan ahli kalam sekarang ini memperbolehkan pelaknatan Yazid yang terkutuk. Bagaimana tidak? Dia telah melakukan perbuatan yang teramat buruk, merobek tabir yang seharusnya dijaga, melecehkan kehormatan Ahlul Bait, menyakiti cucu Nabi di saat hidup dan setelah wafat. Maksudnya adalah Al-Husain. Dia juga meminum minuman keras, berbuat fasik, dan berzina secara terang-terangan. Lalu setelah menukil syair yang dilantunkan oleh Yazid, As-Safarini berkata, saya tidaklah ragu bahwa yang melantunkan syair ini telah keluar dari agama Islam. Allah dan Rasulnya telah berlepas diri darinya. Sekarang kita simak riwayat tentang syair yang dibawakan oleh Yazid setelah dia melakukan pembunuhan terhadap Imam Husain. Dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah karya Ibn Katsir jilid 8 halaman 315. Ibn Katsir berkata, adapun apa yang diriwayatkan tentang syair yang dilantunkan Yazid dalam hal itu, yaitu di saat Al-Husain terbunuh, yang mana Yazid bersaksi dengan syair Ibnu Zaba'ri di perang Uhud yang berkata, andaikan para pendahuluku di perang Badar melihat ini, sampai kalimat Bani Hashim telah bermain dengan kekuasaan padahal tidak ada malaikat yang datang kepadanya maupun wahyu yang turun. Kami tegaskan, tidak ada wahyu yang turun. Kemudian Ibn Katsir melanjutkan, jika benar Yazid bin Muawiyah mengucapkannya, yaitu syair tersebut, maka laknat Allah dan laknat seluruh pelaknat atasnya. Namun jika Yazid tidak mengucapkannya, maka laknat Allah atas orang yang memalsukannya semata-mata untuk menjelekkan Yazid. Ternyata Ibn Taimiyah selaku gembong kelompok Wahabi ikut angkat bicara di dalam mengomentari syair yang dilantunkan oleh Yazid. Bahkan Ibn Taimiyah menilai jika benar diucapkan syair tersebut bisa menjadi kafir. Mari kita simak riwayat berikut ini. Di dalam kitab Majmu' Fatawa karya Ibn Taimiyah jilid 4 halaman 308 sampai 309. Ibn Taimiyah berkata, akan tetapi Yazid tidaklah memberikan hukuman kepada para pembunuh Al-Husain dan tidak pula membelanya. Bahkan Yazid membunuh para pembela Al-Husain untuk melanggengkan kekuasaannya, dan telah dinukil bahwa Yazid memberikan gambaran tentang terbunuhnya Al-Husain dengan syair-syair yang dapat menjadikan pelantunnya kafir secara nyata. Kami tegaskan, kafir secara nyata. Sekarang kita harus membuktikan apakah benar Yazid melantunkan syair yang dapat menyeret dirinya kepada kekafiran. Dalam kitab Syiaru A'lamin Nubala karya Az-Zahabi jilid 3
yang diterbitkan oleh Muassasah Ar-Risalah, cetakan kedua tahun 1982, halaman 319. Az-Zahabi berkata, Ahmad bin Muhammad bin Yahya bin Hamzah berkata, telah mengabarkan kepadaku ayahku dari ayahnya yang berkata, diriwayatkan dari Hamzah bin Yazid Al-Hadrami yang berkata, aku melihat salah satu wanita yang rupawan dan sangat cerdas yang bernama Roya. Dia adalah pengasuh Yazid, yaitu bin Muawiyah. Ada yang mengatakan bahwa umur wanita itu 100 tahun. Dia bercerita, seseorang datang menemui Yazid lalu berkata kepadanya, bergembiralah, sungguh Allah telah memberimu kuasa atas Al-Husain. Lalu kepala Al-Husain didatangkan kepada Yazid, diletakkan di atas bejana besar. Kemudian Yazid memerintahkan budaknya untuk membuka penutup kepala tersebut. Maka dibukalah untuknya. Ketika Yazid melihatnya, dia menutup wajahnya seakan-akan mencium aroma dari kepala tersebut. Aku, yaitu Hamzah bin Yazid, bertanya kepada wanita tersebut, apakah Yazid memukul gigi depan Al-Husain dengan tongkat? Wanita itu berkata, benar, demi Allah, sampai kalimat, kemudian Az-Zahabi berkata, dan dia pun, yaitu Hamzah, membawakan lanjutan kisahnya, dan kisah tersebut sanadnya kuat. Namun sangat disayangkan, Imam Az-Zahabi tidak melengkapi kisah tersebut, padahal dia yang mengatakan bahwa kisah itu sanadnya kuat. Sekarang mari kita lihat di kitab lain kisah lengkapnya. Dalam kitab Tarikh Damsyik, karya Ibn Asakir, jilid 69, yang diterbitkan oleh Darul Fikr, cetakan pertama tahun 1998, halaman 159 sampai 160. Ibn Asakir berkata, telah mengabarkan kepadaku Abul Qasim An-Nasib, sampai kalimat, telah mengabarkan kepadaku ayahku Hamzah bin Yazid Al-Hadrami yang berkata, riwayat yang sama. Sampai pada kalimat, aku, yaitu Hamzah bin Yazid, bertanya kepada wanita tersebut, apakah Yazid memukul gigi depan Al-Husain dengan tongkat seperti yang mereka katakan? Wanita itu berkata, demi Zat yang mencabut nyawanya dan dia maha kuasa untuk mengampuninya. Sungguh aku melihat Yazid memukul gigi depan Al-Husain dengan tongkat yang ada di tangannya, dan aku melihatnya melantunkan syair Ibn Zaba'ri. Kami tegaskan, Yazid melantunkan syair Ibn Zaba'ri. Sudah jelas sekarang bagi para pemirsa. Karena itu kami serahkan penilaiannya kepada diri Anda masing-masing. Demikianlah kesaksian tersebut dari pelayan pribadi Yazid. Sekarang mari kita lihat komentar Imam As-Suyuti tentang Yazid dalam kitabnya Tarikh Al-Khulafa, karya As-Suyuti yang diterbitkan oleh Wizara Auqaf wa Su'un Al-Islamiyah, Qatar. Cetakan kedua tahun 2013, halaman 341. As-Suyuti berkata, penduduk Irak mengirim utusan menemui Al-Husain dan menyerahkan surat-surat mereka untuk memanggil beliau menuju mereka. Maka Al-Husain keluar dari kota Mekah menuju Irak pada tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Beliau bersama para keluarganya, baik yang laki-laki maupun perempuan dan anak kecil. Yazid pun menulis surat kepada gubernurnya di kota Irak, yaitu Ubaidullah bin Ziyad, untuk membunuh Al-Husain. Sampai pada kalimat, semoga Allah melaknat pembunuh beliau serta Ibn Ziyad juga Yazid. Kemudian disusul komentar dari Ibn Imad selaku ulama mazhab Hambali tentang sikap Yazid. Dalam kitab Syajaratuz Zahab, karya Ibn Imad, jilid 1, yang diterbitkan oleh Dar Ibn Katsir, cetakan pertama tahun 1986, halaman 275. Ibn Imad berkata, pada saat pembantaian Al-Husain telah usai, maka dibawalah kepalanya, kemudian kemahnya dibakar, dan Zainal Abidin bersama mereka, yaitu digiring ke Damsyik seperti tawanan. Semoga Allah membunuh dan menghinakan orang yang melakukan hal itu, dan orang yang memerintahkannya. Kami tegaskan, orang yang memerintahkannya, atau orang yang meridhoi pada halaman 276 sampai 277. Ibn Imad berkata, maka riwayat yang dinukil tentang pembunuhan Al-Husain dan orang-orang yang membawanya ke hadapan Yazid membuktikan atas kemunafikan, kosongnya iman dari hati mereka, serta usaha merendahkan kedudukan keturunan Nabi, dan lebih besar dari itu. Maka Maha Suci Allah yang dapat menjaga syariatnya pada waktu itu dan menegakkan rukun-rukunnya sampai kerajaan binasa. Karena
karena kelakuan Bani Umayyah dan para pejabat pemerintah mereka, dan karena perbuatan mereka terhadap keluarga Nabi, sebagaimana Rasul bersabda, kehancuran umatku berada di tangan pemuda dari Quraisy, yaitu Yazid bin Muawiyah. Sekarang mari kita simak komentar dari Al-Alusi yang terkenal memiliki akidah salafi tentang Yazid. Dalam kitab Tafsir Ruhul Ma'ani, karya Al-Alusi, jilid 26, yang diterbitkan oleh Dar Ihya At-Turas Al-Arabi, halaman 72. Al-Alusi berkata, Al-Barzanji telah menukil di dalam kitabnya Al-Isya'ah, juga Al-Haytami di dalam kitabnya As-Sawa'iq, bahwa Imam Ahmad ketika ditanya oleh putranya Abdullah tentang pelaknatan kepada Yazid, Ahmad bin Hambal menjawab, bagaimana bisa tidak dilaknat seseorang yang Allah telah melaknatnya di dalam Al-Quran? Abdullah berkata, aku telah membaca Al-Quran, akan tetapi tidak aku dapati di dalamnya pelaknatan kepada Yazid. Berkata Ahmad bin Hambal, surat 47 ayat 22, maka apakah kiranya jika kamu berkuasa, kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan? Lantas, apakah ada kerusakan dan pemutusan hubungan yang lebih dahsyat dari perbuatan Yazid? Pada halaman 73, Al-Alusi mengatakan, aku berprinsip mengenai bolehnya melaknat orang seperti Yazid, walaupun tidak dapat digambarkan bahwa ada orang fasik yang sama sepertinya. Yang jelas, Yazid tidak bertaubat. Kemungkinan taubatnya lebih kecil dari imannya. Begitu juga Ibnu Ziyad, Ibnu Sa'ad dan pasukannya. Semoga Allah melaknat mereka semua, serta orang-orang yang menolongnya, membantunya, dan para pengikutnya, juga kepada orang-orang yang cenderung kepada mereka hingga hari kiamat. Kami tegaskan, laknat pula bagi orang yang cenderung kepada mereka. Mata tidak akan pernah kering dari duka Aba Abdillah Al-Husain. Seperti ini sikap Al-Alusi terhadap Yazid. Dia membolehkan melaknatnya. Sekarang mari kita simak riwayat selanjutnya, bagaimana Imam Ahmad bin Hambal melaknat Yazid. Dalam kitab Al-Muntaqa min Minhajil I'tidal, karya Az-Zahabi, yang diterbitkan oleh Ri'asa Ammah lil Buhuts Ilmiyah, Kerajaan Arab Saudi, cetakan ketiga tahun 1413 Hijriah, halaman 300. Az-Zahabi berkata, Muhanna telah bertanya kepada Ahmad bin Hambal tentang Yazid. Maka Ahmad bin Hambal menjawab, Yazid telah melakukan perbuatan yang sudah terkenal, dan putranya, yaitu putra Ahmad bin Hambal, Soleh, juga berkata kepadanya, sesungguhnya suatu kaum telah menisbatkan kita sebagai pencinta Yazid. Ahmad bin Hambal berkata, wahai putraku, apakah ada seseorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir lantas mencintai Yazid? Soleh berkata, mengapa engkau tidak melaknatnya? Ahmad bin Hambal berkata, bagaimana aku tidak melaknat seseorang yang telah Allah laknat? Pada surat 47 ayat 22. Maka, apakah kiranya jika kamu berkuasa, kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan? Sampai kalimat, apakah ada kerusakan yang lebih besar dari perampasan kota Madinah, menawan penghuninya, membunuh 700 orang dari bangsa Quraisy dan kaum Ansor? Kami tegaskan, 700 sahabat Nabi dibunuh, serta membunuh ribuan orang yang tidak diketahui apakah dia merdeka atau budak, sampai darah mengalir ke kubur Rasulullah dan memenuhi Raudhah, lalu menyerang Ka'bah dengan meriam, menghancurkan dan membakarnya. Itulah sikap dan pandangan Imam Ahmad bin Hambal terhadap Yazid, yang mana dia sangat mengutuk keras perbuatan-perbuatannya. Bahkan Imam Ahmad menganggap bahwa tidak ada satupun orang yang beriman namun memiliki kecintaan terhadap Yazid. Selanjutnya, kami akan membawakan pernyataan dari kitab yang berisi kumpulan-kumpulan fatwa dari para ulama Wahabi yang sangat mengherankan, juga mengagetkan bahwa mereka sepakat akan kebobrokan Yazid bin Muawiyah. Dalam kitab Fatawa Al-Lajnah jilid 3 yang diterbitkan oleh Darul Muayyad, halaman 285. Adapun Yazid bin Muawiyah, maka yaitu dalam menyikapinya, manusia terbagi dua kelompok dan pertengahan, dan yang paling adil dari ketiga pendapat ini adalah bahwa Yazid merupakan salah satu raja kaum muslimin. Dia memiliki kebaikan juga keburukan, dan dia tidaklah lahir melainkan di masa kekhalifahan Utsman. Dia juga tidak menjadi kafir, akan tetapi dia menyebabkan terjadinya tragedi, mulai dari kematian Al-Husain dan semua yang terjadi pada Ahlil Haram.
Munawwarah, yaitu penduduk Madinah. Sampai kalimat, adapun yang berkenaan dengan meninggalkan kecintaan pada Yazid karena tidak ada amal soleh darinya yang menjadikan kita harus mencintainya. Sampai kalimat, dan Yazid juga melakukan hal-hal yang menunjukkan akan kefasikan. Kami tegaskan, menunjukkan kefasikan dan kezolimannya di perjalanan hidupnya serta di dalam kasus Al-Husain dan penduduk Madinah. Seperti inilah sikap dan prinsip sebagian ulama tentang pribadi Yazid bin Muawiyah, di mana kejahatan terbesar yang dia lakukan adalah membunuh Imam Husain dan menzalimi keluarga beliau. Sebagai penutup dan sekaligus hadiah untuk para pencinta Yazid, dalam kitab Nailul Autar karya Asy-Syaukani jilid 13 yang diterbitkan oleh Dar Ibnul Jauzi, cetakan pertama tahun 1427 Hijriah, halaman 469. Asy-Syaukani berkata, akan tetapi tidak sepantasnya bagi seorang muslim untuk merendahkan sosok dari salafus saleh dan dari keluarga Nabi serta selainnya yang memberontak kepada imam zalim karena mereka melakukannya dengan ijtihad sendiri, sementara mereka adalah sosok yang paling bertakwa kepada Allah serta paling taat dengan sunnah Rasulullah daripada sekelompok ulama yang datang setelah mereka. Kami tegaskan, daripada sekelompok ulama yang datang setelah mereka. Sebagian ulama seperti Al-Karamiyah dan yang sejalan dengan mereka telah berlebihan menilai hadis ini sampai mereka menghukumi Al-Husain sebagai bugot kepada peminum khamr yang suka mabuk-mabukan, seorang yang telah merobek kehormatan syariat yang suci, yaitu Yazid bin Muawiyah. Semoga Allah melaknat mereka. Alangkah anehnya perkataan yang membuat bulu kuduk merinding dan batu karang akan terpecah jika mendengarnya. Kami harap dari video ini dapat membuka pikiran pemirsa bahwa sosok Al-Husain adalah simbol keadilan milik umat Islam, bukan hanya milik kelompok Syiah. Adapun Yazid adalah sosok tiran yang kejam.